Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kosasi dengan NIM 2892450081. Prodi saya Manajemen Universitas Pancasila Bekasi. Sekarang saya menempuh semester 3 dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah promosi dan pemasaran. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Maya Kumalasari MM. Saya di sini termasuk kelompok 4 dan saya ingin mempresentasikan tentang EduSmart, aplikasi berbasis online. Saya akan membahas tentang strategi optimasi aplikasi belajar digital dan saya berharap dapat memberikan informasi yang berguna bagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita mulai. Strategi optimasi aplikasi belajar digital. Menangani tantangan dan meningkatkan performa bisnis. Di sini ada daftar isi ya. Ada beberapa poin daftar isi. Yang pertama, mengapa tingkat konversi gratis ke premium rendah? Yang kedua, strategi promosi yang paling efektif. Yang ketiga, cara membangun kepercayaan orang tua. Poin 4, konten untuk meningkatkan engagement siswa. Yang poin 5 yaitu mengubah pengguna musiman menjadi aktif jangka panjang. Di sini pertanyaan pertama yaitu mengapa konversi gratis ke premium rendah? Alasan konversi rendah yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, fitur gratis sudah cukup memenuhi kebutuhan dasar. Pengguna tidak melihat nilai tambah yang signifikan dari versi premium. Poin berikutnya, harga tidak sesuai dengan nilai yang dirasakan. Biaya premium dianggap terlalu mahal dibandingkan manfaat yang didapat. Poin berikutnya, kurangnya kesadaran tentang fitur premium. Pengguna tidak mengetahui seluruh kemampuan versi berbayar. Poin berikutnya, proses upgrade yang terlalu rumit, langkah-langkah konversi yang tidak user-friendly. Dan poin terakhir, tidak ada uji coba yang memadai, pengguna tidak bisa merasakan fitur premium secara langsung sebelum membeli. Pertanyaan yang kedua yaitu strategi promosi paling efektif. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, referral program. Berikan insentif kepada pengguna yang merekomendasikan aplikasi kepada teman atau keluarga. Yang poin berikutnya, kolaborasi dengan sekolah dan guru, kerjasama untuk pengenalan aplikasi di lingkungan pendidikan. Poin berikutnya, konten edukasi di media sosial, buat video tutorial, tips belajar, dan konten menarik di TikTok, Instagram, atau YouTube. Dan poin berikutnya, promosi berdasarkan musim belajar. Tawarkan diskon khusus saat awal semester atau menjelang ujian nasional. Dan poin terakhir, review dan testimoni dari pengguna terpercaya. Tampilkan pengakuan dari siswa berprestasi dan orang tua pun puas. Pertanyaan yang ketiga yaitu membangun kepercayaan orang tua. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, keamanan dan privasi data terjamin. Publikasikan kebijakan privasi yang jelas dan sertifikasi keamanan jika ada. Poin berikutnya, laporan kemajuan belajar yang transparan. Yang poin berikutnya, berikan akses kepada orang tua untuk melihat perkembangan akademik anak mereka. Poin berikutnya, konten yang sesuai dengan kurikulum nasional. Pastikan materi belajar sesuai dengan standar pendidikan Indonesia.
Poin berikutnya, tim pendukung yang profesional siapkan layanan konsumen dan konsultan pendidikan yang dapat dihubungi kapan saja. Dan poin terakhir, kerjasama dengan institusi pendidikan resmi, kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan atau lembaga terkait untuk meningkatkan kredibilitas. Pertanyaan yang keempat yaitu konten untuk meningkatkan engagement. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, konten interaktif, kuis, permainan edukatif, dan simulasi praktis yang membuat belajar menyenangkan. Yang poin berikutnya, materi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, sistem personalisasi agar konten sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan masing-masing siswa. Poin berikutnya, konten visual dan audio yang menarik. Gunakan animasi, infografis, dan podcast untuk mempermudah pemahaman. Poin berikutnya, kompetisi dan peringkat positif, lomba belajar dengan penghargaan yang mendorong semangat bersaing sehat. Poin yang terakhir, proyek dan tugas praktis, aktivitas yang mengajak siswa untuk menerapkan pengetahuan ke dalam kehidupan nyata. Dan pertanyaan yang kelima yaitu mengubah pengguna musiman menjadi aktif jangka panjang. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, program pembelajaran berkelanjutan. Buat rencana belajar tahunan yang tidak hanya fokus pada masa ujian. Poin berikutnya, insentif untuk pengguna aktif, hadiah gadget atau akses eksklusif bagi pengguna yang aktif secara konsisten. Poin berikutnya, konten yang berkelanjutan dan relevan, perbarui materi secara teratur sesuai dengan perkembangan kurikulum dan tren pendidikan. Poin berikutnya, komunitas pengguna yang aktif, buat forum atau grup diskusi di mana siswa bisa berbagi pengalaman dan saling mendukung. Dan poin terakhir, pemberitahuan yang personalis, kirim notifikasi tentang konten baru, cara edukatif, atau pengingat belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dari beberapa pertanyaan bisa disimpulkan, yaitu ada beberapa poin lagi. Pertama, konversi rendah dapat diatasi dengan meningkatkan nilai tambah versi premium dan menyederhanakan proses upgrade. Strategi promosi efektif adalah yang terintegrasi dengan lingkungan pendidikan dan memanfaatkan referensi dari pengguna. Poin Poin berikutnya, kepercayaan orang tua didasarkan pada keamanan, transparansi, dan kesesuaian dengan standar pendidikan. Poin berikutnya, engagement siswa meningkat dengan konten interaktif, personalisasi, dan menyenangkan. Poin berikutnya, pengguna musiman dapat aduh, ya, ah, ya Allah, pengguna engagement dapat meningkat. Kepercayaan orang tua didasarkan pada keamanan, transparansi, dan kesesuaian dengan standar pendidikan. Engagement siswa dapat Engagement siswa meningkat dengan konten interaktif, personalisasi, dan menyenangkan. Terakhir, pengguna musiman dapat diubah menjadi aktif jangka panjang melalui program berkelanjutan dan komunitas yang kuat. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengguna aplikasi EduSmart, aplikasi berbasis online, berbasis digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.